teman-teman, selamat datang di channel Ismi TV New. Nama Isabella Guzman saat ini tengah menjadi pembicaraan hangat di banyak media sosial maupun online. Mungkin tidak banyak yang tahu Isabella Guzman merupakan seorang wanita asal Colorado, Amerika Serikat yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri pada tahun 2013 silam. Nah, pada kasus ini, pembunuhan terjadi Isabella Guzman masih seorang gadis remaja berusia 18 tahun. Masih muda banget ya. Namun meskipun Isabella Guzman terbukti menikam ibunya, ia tidak dinyatakan bersalah dalam pengadilan loh. Nah, kok bisa ya? Terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Isabella Guzman, berikut fakta-fakta yang dikutip pikiranrakyat.com dari berbagai sumber. Yang pertama, hubungan Isabella Guzman dan ibu kandungnya. Berdasarkan keterangan dari ayah tirinya, Isabella Guzman dan ibu kandungnya memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Hubungan keduanya semakin memburuk ketika ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Isabella Guzman dan ibunya kerap kali bertengkar, namun seiring berjalannya waktu, sikapnya semakin kasar dan tidak menghormati orang tuanya. Kemudian fakta yang kedua, Isabella Guzman kirim email berisi ancaman. Nah, sebelum melakukan aksi kejamnya, Isabella Guzman sempat mengirimkan email kepada ibunya. Dalam email yang dikirimnya itu, Isabella menuliskan ancaman kepada sang ibu. Anda akan membayarnya, isi dari email tersebut. Karena hal tersebut, sang ibu bahkan sempat menelepon kepolisian karena sangat ketakutan dengan sikap anaknya itu. Kemudian fakta yang ketiga, Isabella Guzman menikam ibunya saat berada di kamar mandi. Ayah tiri Isabella Guzman, Ryan Hoy, mengungkapkan jika pembunuhan itu terjadi di dalam kamar mandi sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Ryan Hoy menelepon 911 untuk melaporkan jika Isabella Guzman sedang memukuli istrinya di kamar mandi yang terkunci. Ryan Hoy ada di rumah ketika perkelahian itu terjadi. Dia mengatakan istrinya baru saja kembali dari kerja sekitar jam 9.30 malam ketika dia naik ke atas untuk mandi. Pada saat itu sedang makan malam ketika mendengar suara dentuman di lantai atas dan istrinya memanggil namanya. Dia pun berlari ke kamar mandi di lantai atas, tapi Isabella dengan cepat menutup dan mengunci pintu dan dia melihat darah mengalir di bawah pintu. Segera setelah itu, Isabella keluar dari kamar mandi dan berjalan keluar sambil memegang pisaunya, menatap lurus ke depan saat dia melewati ayah tirinya dan turun begitu saja. Kemudian fakta yang keempat, Isabella Guzman ditangkap usai buron selama 16 jam. Usai melakukan aksi kejamnya, Isabella kabur ke sebuah minimarket di dekat rumahnya untuk ikut membersihkan diri. Kepada petugas minimarket, Isabella berbohong. Ia mengaku telah diperkosa dan meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti pakaiannya. Namun ia meminta petugas minimarket untuk tidak menelepon polisi dan menolak untuk diantarkan pulang. Hingga akhirnya Isabella Guzman ditangkap usai 16 jam perburuan. Kemudian fakta yang kelima, bukti persidangan Isabella Guzman menikam ibunya sebanyak 151 kali. Pada bulan Agustus 2013, Isabella Guzman ditangkap atas dugaan kasus pembunuhan tingkat pertama saat dirinya masih berusia 18 tahun. Dalam sebuah pernyataan tertulis dari hari penangkapan, Isabella diduga menikam ibu kandungnya sebanyak 79 kali. Awalnya dilaporkan bahwa Guzman telah menikam ibunya Yoon Mi Hoy yang berusia 47 tahun 79 kali di wajah dan di leher, tetapi kesaksian pengadilan menunjukkan bahwa dia benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali, termasuk 35 kali di wajah dan 51 kali di lehernya. Kemudian dia menghabisinya dengan memukulinya dengan tongkat baseball. Kemudian fakta yang keenam, Isabella Guzman dinyatakan tak bersalah. Namun pada sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental dan memutuskan bahwa Guzman tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Meskipun begitu, jaksa penuntut umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian fakta yang terakhir, Isabella Guzman dirawat di rumah sakit jiwa. Dia telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Dalam kesaksiannya, Dr. Richard Pons mengatakan bahwa Guzman didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas, kata Pons. Dia menatap keluar angkasa, bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak hadir, dan dia menertawakan dirinya sendiri. Tambahnya,
Oke teman-teman, itu tadi 7 fakta Isabella Guzman, gadis 18 tahun yang tega menikam ibunya sebanyak 151 kali dan dinyatakan tak bersalah. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, ambil pelajaran dari semua hal yang terjadi. Terima kasih udah nonton Ismi TV News, sampai ketemu lagi di video Ismi TV News selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.